Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Roslaya Rima, NIM 22511085, mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian pendidikan tentang tugas proposal dengan judul Peran Pendidikan dalam Mempertahankan Tradisi Tinju Adat atau Mbela terhadap Nilai Budaya dalam Masyarakat Lokal Desa Golonio, Kabupaten Nagekeo. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Berbicara mengenai paradigma pendidikan, dapat disimpulkan betapa pentingnya mengayam suatu pendidikan dalam kehidupan. Karena melalui pendidikan, seorang dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, nilai dan karakter, bahkan sebagai upaya pewarisan kebudayaan. Maka pendidikan dipandang sebagai kebutuhan penting di antara kebutuhan penting lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang fungsi pendidikan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratik serta bertanggung jawab. Undang-undang di atas dengan jelas menguraikan bahwa pendidik pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berbudaya. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu yang pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga menumbuhkan sikap cinta terhadap budaya sendiri. Sehingga sekolah yang merupakan tempat penyelenggaraan pendidik memiliki peran penting dalam proses pelestarian budaya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sudarwan 2008 yang menyatakan bahwa fungsi menyadarkan atau disebut juga fungsi bermakna bahwa sekolah bertanggung jawab untuk memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian diri sebagai manusia. Kearifan lokal merupakan akumulasi pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merangkum dan sosiologis. Kearifan lokal bersandar pada kearifan lokal, penerapannya disebut nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga serta tradisional untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang dirumuskan sebagai formulasi pandangan hidup sebuah komunitas yang mengenai fenomena alam dan sosial yang mentradisi atau dalam suatu daerah. Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun-temurun sejak dahulu akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya, di mana sifat-sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan lokal yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya bisa dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Manusia terus berjuang demi mempertahankan budaya dan kerukunan masyarakat dalam suatu lingkungan. Maka manusia baik secara individu maupun secara komunitas dalam hal-hal ini, masyarakat berjuang untuk memenuhi dan mempertahankan tradisi budaya, adat istiadat yang berlaku dalam hidup masyarakat sejak dahulu. Tinju adat atau mbela merupakan ritual turun-temurun yang selalu dilaksanakan masyarakat Nagekeo dengan adat tertentu. Ritual tinju adat merupakan ritual adat yang mempunyai maksud dan tujuan yang leluhur. Masyarakatnya sangat mengagungkan kebudayaan ini. Masyarakat mengadakan ritual ini karena yakin bahwa ritual ini sangat memiliki kekuatan sebagai pengikat antara masyarakat dengan leluhur sebagai ritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pemahaman pendidik dalam mempertahankan tradisi tinju adat atau mbela di Desa Golonio, Kabupaten Nagekeo. 2. Apa faktor penghambat dan pendukung tradisi tinju adat
Desa Kolonio, Kabupaten Nagekeo. 3. Untuk memenuhi bagaimana upaya-upaya pendidikan dalam mempertahankan tradisi tinju adat. 1.3 Tujuan penelitian. Sesuai masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pemahaman pendidik dalam mempertahankan tradisi tinju adat. 2. Apa faktor pengamat dan pendukung tradisi tinju adat. 3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pendidik dalam mempertahankan tradisi tinju adat. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini ada dalam bentuk pendidikan karakter anak, yaitu agar anak-anak dapat mengetahui dan menanamkan rasa syukur atas apa yang mereka dapat, memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong, meningkatkan rasa cinta anak terhadap kebudayaan dan tradisi setempat, mendidik anak tentang pentingnya kerja keras dalam pantang menyerah untuk mencapai apa yang mereka impiankan, dan menanamkan nilai-nilai moral dalam spiritual dalam diri setiap anak-anak. Bab 2. Tinjuan pustaka. 2.1 Pendidikan. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti pendidik. Pendidik yaitu tutunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya. Pendidik menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagian manusia dan sebagian anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik merupakan sebuah proses humanis yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa menghormati hak asasi setiap manusia. Demikian pentingnya suatu pendidikan dalam upaya memberantas kebodohan, kemiskinan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan warga, dan membangun harkat negara dan bangsa. Maka dari itu, pemerintah berusaha dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. 2.2 Tujuan dan manfaat pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidik diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya. Pendidik dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dan dilahirkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Tujuan pendidik itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, cerdas, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berdaya. Implikasi dari pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman moralitas, individualitas, sosialitas, dan kebudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan demikian, pendidik Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa diadakan. Sila tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat mengedepankan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tiadakan diragukan bahwa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan. Tiga Manfaat pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia, yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidik nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban massa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2.3 Peran pendidikan dalam mempertahankan tradisi. Pendidikan adalah suatu pengajaran atau pembelajaran terhadap setiap orang untuk mendapatkan ilmu yang dipelajari. Mendidik juga merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dalam kesempurnaan dalam perkembangannya individu maupun masyarakat. Definisi pendidik dalam arti luas adalah hidup. Artinya bahwa pendidik dalam seluruh pengetahuan belajar yang terdiri sepanjang hayat dalam suatu tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Peran pendidikan dalam tradisi desa kolonial juga menjadi suatu timbal balik yang dimana dengan adanya pendidik dapat memberikan pemahaman dan nilai-nilai sosial untuk masyarakat dan juga pemuda-pemudi yang melakukan kegiatan tradisi tersebut. Pengaruh suatu pendidikan dalam melestarikan suatu kebudayaan dan tradisi lokal kehidupan masyarakat di desa kolonial. Warga masyarakat yang diperpendidikan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam upaya mempertahankan dan melestarikan tradisi yang bernilai positif yang diwariskan oleh generasi terdahulu. B. Dengan pendidikan yang tinggi, kita bisa dengan mudah untuk menggali nilai yang terkandung dalam setiap tradisi yang diwariskan oleh leluhur. C. Warga masyarakat yang berpendidikan mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada warganya tentang pentingnya melestarikan budaya tradisi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. D. Dengan pendidikan kita mampu mencari cara yang terbaik untuk mengorganisasi warga masyarakat dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya tradisi yang sudah ada. E. Dengan pendidikan kita lebih mampu mengatasi masalah dengan memberikan solusi jika tradisi yang baik terancam penuh karena pengaruh perkembangannya zaman. 2.2 Kajian tentang tradisi. 1. Tradisi. Menurut Fun, istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, kebiasaan, dan nilai-nilai lainnya yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Fungsi tradisi menurut Giorgione Sukanto yaitu sebagai berikut. 1. Tradisi berfungsi sebagai penyediaan warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 2. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan terhadap pandangan hidup, keyakinan, pernata, dan aturan yang sudah ada. 3. Fungsi tradisi adalah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kecewaan kehidupan modern. 2.2 Unsur-unsur tradisi dan budaya. Unsur-unsur tradisi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sebuah sarana dan prasarana yang digunakan oleh manusia atau masyarakat dalam setiap proses kehidupan, terutama dalam rangka memberi kebutuhan hidup. B. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Sistem mata pencarian hidup yang termasuk dalam budaya universal terfokus pada mata pencarian masyarakat tradisional. C. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan adalah sistem penghitungan garis keturunan atas dasar hubungan perkawinan. 2.3 Tinju adat atau belah. Upacara adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian upacara adat untuk memperingati hari penanaman hingga panen kebun. Belah merupakan ritual turun-temurun yang selalu dilaksanakan masyarakat Nagegeo tahap-tahap tertentu. Ritual setahun sekali ini juga bisa sembarang dilaksanakan. Hanya sejumlah tempat di Kabupaten Nagegeo melakukan ini di Kecamatan Bawaya, Maupongo, Ajisa, dan Ajisa Selatan. Hal semacam ini menandakan bahwa sebenarnya ritual ini dilakukan bukan hanya semata-mata karena masalah-masalah duniawi, seperti layaknya seorang yang ingin balas dendam secara individu,
dengan menunjukkan sikap kekuatan dan kekerasan untuk sikap manusia. Tujuh adat merupakan ritual adat yang punya maksud dan tujuan yang leluhur. Masyarakatnya sangat mengagungkan kebudayaan ini. Masyarakat mengadakan ritual ini karena yakin bahwa ritual ini memiliki kekuatan sebagai pengikat antara masyarakat dengan leluhur. Sebagian ritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Tinju adat juga sebagai ritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pelestarian terhadap suatu kebudayaan dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan daripada pendukungnya, baik pemerintah maupun masyarakat. Suatu kebudayaan dapat dilestarikan apabila didukung oleh partisipasi dari masyarakatnya. Tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelajarannya terdapat hambatan-hambatan. Karena setiap perubahan terjadi terhadap masyarakat akan berdampak buruk terhadap kebudayaan karena kedua aspek tersebut saling terkait satu sama lain. 2.3 Nilai budaya. 1. Pengertian nilai budaya. Budaya secara bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang melahirkan bentuk jamak dari budi yaitu budi atau akal. Jadi budaya melahirkan beragam hal yang mempunyai hubungan dengan akal. Kata budaya juga berarti budi dan daya. Jadi budaya adalah segala usaha dari budi yakni cipta rasa dan karya. Aspek budaya dari waktu ke waktu menurut dua pola yaitu percepatan budaya dan arus lokalistik. Hal penting yang perlu dilihat dalam menelankan kebudayaan adalah kaitan antara unsur-unsur yang tetap stabil dalam kebudayaan itu dengan unsur-unsur lainnya yang menuai perubahan. Dalam menghadapi gejolak perubahan yang mengadakan kebudayaan kekerasan, maka nilai budaya kemanusiaan harus dikembangkan. Nilai-nilai ini dapat dilaksanakan dalam interaksi siswa dalam siswa, mahasiswa dan mahasiswa, siswa dengan guru, mahasiswa dengan dosen. Pada masa kini, nilai-nilai ini makin terbaik antara lain: A. Sikap sopan santun yang didasari oleh norma-norma dan dari nilai-nilai budaya. 2. Kelarasan hidup bersama dan berdampingan. 3. Kerukunan hidup yang berbentuk dalam bentuk pembantu dan kedamaian. 4. Kasih sayang dan keluarga diantaranya sesama kawan, tetangga, dan anggota kelompok. 5. Rasa segan untuk membuat sesuatu yang tidak sopan, tidak wajar, atau bertolak belakang dengan norma dan budaya. 3.2 Faktor pendukung nilai budaya. Nilai budaya merupakan elemen penting dalam identitas suatu masyarakat. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi pedoman bagi perilaku dan tindakan anggota masyarakat. Beberapa faktor yang mendukung nilai budaya adalah 1. Pendidikan. A. Pendidikan formal dan informal memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. B. Kurikulum sekolah dapat membuat materi tentang budaya lokal, sejarah, dan tradisi. C. Guru dan orang tua juga dapat mengajarkan nilai-nilai budaya melalui cerita rakyat, lagu, dan tarian. 2. Keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya. 3. Masyarakat. Masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong dapat membantu melestarikan nilai-nilai budaya. 4. Penyedia. Media massa seperti televisi, radio, dan internet dapat membantu menyebarkan informasi tentang kebudayaan kepada masyarakat luas. B. Konten media yang positif dan edukatif dapat membantu menanamkan nilai budaya kepada masyarakat. 5. Pemerintah. Pemerintah dapat mendukung nilai budaya dengan membuat kebijakan yang melindungi dan melestarikan kebudayaan. 6. Globalisasi. Globalisasi dapat menjadi tantangan bagi nilai-nilai budaya lokal. 7. Ekonomi. Ekonomi yang kuat dapat membantu melestarikan nilai-nilai budaya. B. Masyarakat yang sejahtera memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk melestarikan budaya mereka. 8. Teknologi. Teknologi dapat membantu melestarikan nilai-nilai budaya dengan mendokumentasikan dan menyebarkan informasi tentang budaya. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bugdown dan Taylor, dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang suatu hal menurut
pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan menganalisis fenomena, pandangan peristiwa, perspektif, perilaku, dan kepercayaan maupun pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian ini menggunakan jenis-jenis deskriptif, artinya penelitian yang mengabarkan data dalam bentuk kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara fakta yang terjadi di lapangan. 3.2 Tempat dan waktu penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di masyarakat Desa Ngolonio. B. Waktu penelitian. Waktu dilakukannya penelitian ini adalah Juli 2024. 3.2 Sumber data. A. Sumber data primer. Iskandar mengatakan sumber data primer diperoleh langsung dari kesaksian mata sendiri yang mengetahui tentang objek dan masalah penelitian. B. Sumber data sekunder. Basri mengatakan bahwa sumber data sekunder yakni orang yang bukan mengalami langsung peristiwa sejarah. Sumber data sekunder dapat juga diperoleh dari buku-buku hasil penelitian, jurnal, dan hasil wawancara dari informal tentang kedua yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu peran pendidikan dalam mempertahankan tradisi tinju adat atau pelah di Desa Ngolonio, Kabupaten Nagriong. 3.4 Subjek penelitian. Penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan dengan teknik proposis sampling, di mana pemilihan subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Sugiono, proposis sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: A. Tokoh masyarakat Desa Ngolonio. B. Para pendidik Desa Ngolonio. C. Mereka yang menguasai dan memahami proses ritual tinju adat. D. Mereka yang tergolong masih atau terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. 3.5 Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi. Penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya. 2. Wawancara. Iskandar mengatakan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada informal dengan cara tanya jawab secara tatap muka. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terbuka dalam suasana kekeluargaan. Wawancara tersebut berpedoman pada pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang sudah disiapkan sifatnya terbuka dan disesuaikan dengan kemampuan informal. Alat-alat yang digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti adalah wawancara ini adalah buku catatan dan alat-alat perekam dan kamera foto. 5. Dokumentasi. Menurut Uran, dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak. Mereka dapat berupa catatan anekdot, surat buku harian, dan dokumen-dokumen. Menurut Sugiono, studi dokumen merupakan melengkapi dan menambah keakuratan kebenaran data yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi. 7. Teknik analisis. 3.6 Teknik analisis data. Data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan berupa redukasi atau pengumpulan data. Menurut Miles dan Breman, redukasi data adalah suatu bentuk analisis yang menancapkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data, dan tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. 2. Penyajian data. Penyajian data hasil observasi dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga yang diperoleh dapat menyelesaikan atau menjawab masalah yang diteliti. 3. Pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari redukasi data sehingga dapat disimpulkan peneliti dan peneliti berpeluang menerima masukan. Penarik kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data lapangan dengan cara mereplikasi kembali. Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ini dapat tercapai.
daftar pustaka. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.